kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal mula Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertengkaran antara bumi dan langit. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai wafat. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Talib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Tahun ini merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi pertengkaran antara bumi dan langit yang sangat hebat, masing-masing saling membanggakan. Langit membanggakan matahari, bumi mempunyai lautan, daratan, dan gunung yang sangat indah. Selain matahari, ada juga bulan-bulan, bintang, dan planet-planet. Bumi punya apa lagi? Ini tentunya punya Mekah dan Baitullah yang sangat istimewa untuk beribadah manusia. Langit juga punya Baitul Ma'mur sebagai tempat ibadah para malaikat yang mulia. Bumi juga mempunyai sosok Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langit mengalah. Tapi langit sedih. Kenapa langit sedih? Karena belum ada manusia yang mulia yang mengunjungi langit. Langit mau berdoa kepada Allah supaya manusia yang mulia itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk didatangkan ke langit. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha mengabulkan doa-doa hamba-Mu, dan aku tidak mampu untuk menjawab bumi dan aku meminta kepadamu untuk membawa naik Nabi Muhammad agar aku menjadi mulia dengan kedatangan Nabi Muhammad. Sebagaimana bumi dimuliakan karena kedatangan Nabi Muhammad. Hikmah dengan peristiwa ini, pertengkaran bumi dan langit adalah kita tidak boleh sombong, tetap rendah hati, karena segala yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawakan oleh Bunda Fira dan Bunda Fira di sini. Bunda Fira dan Bunda Usma akan menjelaskan tentang peristiwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Nah, teman-teman, setelah tadi Bunda Fira dan Bunda Akidah menjelaskan di mana di situ adalah tahun kesedihan Nabi, karena Nabi telah kehilangan mamanya yang bernama Abu Talib. Terus siapa lagi Bunda? Selain pamannya, Nabi Muhammad juga kehilangan istrinya. Bunda tahu tidak nama istrinya Nabi Muhammad siapa? Siapa ya Bunda? Namanya adalah Sayyidah Siti Khadijah. Nah, pada malam peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada saat malam itu, Nabi tidur di samping Ka'bah. Kemudian tiba-tiba datang cahaya yang berwarna putih. Wah, cahaya apa itu Bunda? Cahaya itu dinamakan malaikat Jibril. Membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, malaikat Jibril membangunkan Nabi yang sedang tidur dan kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membawamu pada sebuah peristiwa. Namun, sebelum peristiwa itu dilaksanakan, aku akan membersihkan dadamu supaya engkau menjadi insan yang paling sempurna. Teman-teman bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Di sini adalah gambaran Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Ya, kemudian
malaikat Jibril akan belah dada Nabi. Kemudian dengan apa? Dengan air zam-zam untuk dibersihkan hati dan jiwanya agar terhindar dari sifat iri, dengki, dan sifat buruk lain sebagainya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita hendak menghadap kepada Allah atau kita ingin beribadah kepada Allah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita harus mensucikan diri kita terlebih dahulu dengan menggunakan air atau dengan cara berwudu. Jadi teman-teman harus diingat ya, ketika kita hendak beribadah atau kita mau bertemu dengan Allah, jangan lupa kita mensucikan diri kita dengan cara berwudu. Nah, setelah ini ada lagi Bunda yang bercerita? Ya, teman-teman mau tidak mendengarkan kisah selanjutnya? Oke, tapi sebelum kisah selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bunda Lydia. Halo teman-teman, wah seru sekali ya. Hari ini kita membahas tentang Isra Mi'raj. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut dalam firman-Nya yang ada di surah Al-Isra. Nah, Bunda Lydia mau baca teman-teman. Teman-teman dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Nah, teman-teman, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sudah Allah firmankan. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulullah harus mempercayainya agar kita termasuk golongan-golongan yang nantinya akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, ceritanya kita lanjutkan ya. Setelah ini Bunda Eva dan Bunda Rita akan menjelaskan perjalanan yang disebut dengan Isra. Nah, teman-teman, setelah Nabi Muhammad disucikan hatinya dari sifat iri, dengki, hasad, dan ria, serta sifat buruk-buruk lainnya, maka terjadilah suatu peristiwa yang dinamakan Isra. Apa ya Bunda Isra itu? Apa ya Bunda ya? Nah, teman-teman, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad
Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buruk. Teman-teman tahu tidak apa itu buruk? Buruk adalah sejenis hewan berwarna putih, tubuhnya besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Yang langkah kakinya sejauh mata memandang, secepat kilat, pus. Nabi Muhammad mengendarainya sampai tiba di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Nah teman-teman, di halaman masjid, Nabi sudah ditunggu dan disambut oleh ribuan malaikat. Para malaikat memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya khatir anbiya, ya awal, ya akhir, ya khosir. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu malaikat? Malaikat Jibril, apakah dia memberi salam kepadaku? Malaikat Jibril menjawab, tentu itu para malaikat ya Rasul, dan mereka memberikan salam kepadamu ya Muhammad. Lalu Jibril mengajak Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dan di sana sudah ditunggu para nabi-nabi terdahulu. Kemudian mengajak sholat berjamaah 2 rakaat. Setelah Nabi Muhammad keluar, malaikat Jibril membawakan ke hadapannya segelas arak dan segelas susu. Teman-teman tahu apa yang dipilih Nabi Muhammad ya? Ayah Muhammad, Apa ya Bunda? Tentu segelas susu ya. Karena Nabi Muhammad hatinya sudah sangat suci. Kemudian Jibril pun berkata, engkau telah memilih fitrah ya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat yang belum pernah ditemui, yaitu terdapat suatu tangga yang sangat tinggi dan sangat indah menjulang. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit pertama. Bunda tahu tidak ya, apa sih Mi'raj itu? Apa itu Bunda? Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang paling tinggi di langit. Di langit juga ada 7 tingkat Bunda, yaitu sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dan sampai langit ketujuh. Nah, Rasulullah setiap di tingkatan langit bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, sekarang dimulai dari langit pertama Bunda. Ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW sampai di langit dunia, malaikat Jibril berkata kepada penjaga pintu langit, "Sok, bukalah." Siapakah ini? Jibril. Apakah kamu bersama dengan seseorang? Ya, saya bersama Nabi Muhammad SAW. Apakah ia diutus? Ya, ketika penjaga langit itu membukakan pintu Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril, nah kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad naik ke langit dunia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang duduk. Di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Apabila kita menengok ke sebelah kanan, maka dia tertawa. Apabila kita menengok ke sebelah kiri, dia menangis. Dan laki-laki itu pun berkata, "Selamat datang Nabi yang solih dan laki-laki yang solih." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu wahai malaikat Jibril? Ini adalah Nabi Adam. Hitam-hitam di kanan dan kirinya adalah jiwa anak cucunya. Yang sebelah kanan adalah penghuni surga dan yang sebelah kiri adalah penghuni neraka. Bunda tahu tidak, hewan yang berbunyi pada pagi hari itu bunyinya kukuruyo. Bunda tahu tidak? Pasti ayam Bunda. Ya, benar sekali. Biasanya ayam itu bunyi di pagi hari loh Bunda. Dan sebenarnya ketika ayam itu bangun di pagi hari, ada yang membangunkan loh. Wah, siapa yang membangunkan ayam itu Bunda? Yang membangunkan ayam-ayam itu ya ayam Bunda. Tapi ayam yang dari surga. Oh iya Bunda,
ayam yang ada di surga itu ayam yang sangat indah ya Bunda ya. Iya. Kemudian bercahaya dan juga bersih Bunda. Nah, iya Bunda. Dan ternyata ayam itu memanggilkan dengan cara bertasbih yang berbunyi Subhanal Malikil Quddus Al-Kabir Al-Muta'ali La ilaha illallah Al-Hayyul Qayyum. Kemudian Bunda, ayam-ayam itu yang ada di dunia, kemudian dia membalasnya juga dengan cara bertasbih Bunda. Jadi ayam-ayam tersebut mengajak kita untuk sholat, yaitu salah satunya adalah sholat subuh Bunda. Oh iya Bunda, sekarang Bunda sudah mengerti kan ya, sesungguhnya perjalanan Nabi Muhammad SAW yaitu Isra Mi'raj ini adalah perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, benar sekali Bunda. Baik, nah setelah itu Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke langit kedua, yang mana akan disampaikan oleh Bunda Fuah dan Bunda Windy. Teman-teman, setelah kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Bunda Nikmah dan Bunda Ota, Bunda Windy dan Bundaku akan melanjutkan kisahnya. Nah, teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril sampai pada langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi. Kira-kira Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi siapa ya Bunda? Lalu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan salam kepada para nabi yang dijumpai. Begitupun ketika Nabi bertemu dengan para nabi dari langit ketiga sampai langit ketujuh, Nabi senantiasa memberikan salam kepada nabi-nabi yang dijumpainya. Langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW melihat sebelah kanan terdapat orang-orang berwajah bahagia dan berseri-seri. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang-orang yang nampak berbahagia itu? Lalu Jibril menjawab, dia adalah penghuni surga. Nah, siapakah penghuni surga itu, Bunda? Ya Bunda, penghuni surga adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Lalu di sebelah kiri, Nabi melihat orang-orang dengan wajah yang sangat murung dan bersedih. Bahkan di antara mereka ada yang tangannya dipotong, kepalanya dihantukkan ke tembok. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah orang-orang itu? Lalu malaikat Jibril menjawab, dia adalah orang-orang yang selama hidup di dunia meninggalkan perintah Allah dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti mencuri dan melakukan kejahatan yang lainnya. Nah teman-teman, setelah melalui langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan 2 pintu. Pintu surga dan pintu neraka. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu surga? Tahu tidak? Oh iya Bunda, surga itu tempat yang indah ya Bunda. Iya betul sekali Bunda. Surga adalah tempat yang indah di mana segala permintaan kita akan terkabul. Dan surga bisa didapatkan oleh orang-orang yang mau menjalankan semua perintah Allah. Tahu enggak, di surga itu ada yang menjaga? Oh enggak Bunda? Oh ada yang menjaga ya Bunda? Iya, itu surga ada yang menjaga seorang malaikat. Dia ramah, baik, dan berwajah rupa.
Subhanallah, indah sekali ya Bunda surga itu. Pastinya Bunda. Indah sekali kita pergi ke surga. Semoga ya Bunda. Amin. Teman, kita mau masuk surga, maka kita harus menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Contohnya, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua, pada sesama teman saling menyayangi, berbagi, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mengaji dan sholat. Oh enggak teman-teman? Sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa itu surga, selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu neraka. Nah, Bunda, apa sih neraka itu? Neraka itu terbuat dari api yang panas ya? Iya betul sekali Bunda. Neraka adalah tempat sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Di sana terdapat api yang panas menyala-nyala. Dia melebihi 7 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. Ini sekali kan Bunda? Iya Bunda, jangan sampai kita masuk neraka ya Bunda. Bunda jangan Bunda. Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang disiksa karena mereka semua meninggalkan perintah Allah. Di neraka juga dijaga oleh seorang malaikat yang menyeramkan. Malaikat itu bernama malaikat Mahdi. Nah, siapa saja penghuni neraka Bunda? Bunda tahu Pak? Siapa penghuni neraka? Sholat ya Bunda. Mereka mau melaksanakan sholat, suka berkelahi, suka marah-marah kepada orang tua, suka berbohong, dan dia mengambil barang yang bukan miliknya. Seperti mencuri ya Bunda. Betul Bunda, Masya Allah. Teman-teman, jangan sampai ya kita jadi penghuni neraka. Jangan sampai Bunda, Masya Allah. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Jadi, jika kita ingin menjadi penghuni surga, maka kita harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya Bunda, kita harus menjadi hamba yang semangat berbuat baik dan menjalankan semua perintah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Nah, teman-teman, kisah berikutnya akan disampaikan oleh Bunda Dias dan Bunda Yani. Terima kasih. Sungguh menarik ya Bunda, teman-teman ya. Bunda menyampaikan tentang sirah Isra Mi'rajnya luar biasa. Selanjutnya Bunda dan Bunda Yani akan menyampaikan sirah selanjutnya. Bunda Yani, kira-kira Bunda Yani mau menyampaikan apa ya? Oke. Adalah perjalanan terindah yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang dikalungkan nikmat bisa bertemu langsung Allah Azza wa Jalla. Keindahan Mi'raj terdapat pada langit ke-7 dan juga pada Sidratul Muntaha. Kira-kira tahu ya Bunda Dias, apa ya Sidratul Muntaha itu? Ya, teman-teman mau tahu Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha adalah singgasana atau kerajaan Allah yang sangat indah. Di sana teman-teman terdapat sebuah pohon besar yang satu daunnya saja bisa menutupi alam semesta dan seisinya. Dan di sana juga teman-teman terdapat 2 sungai yang sangat luas yang dinani. Namanya Sungai Nil dan Sungai Efrat. Ya, selanjutnya Bunda Yani. Ya, baiklah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, Nabi harus melewati pintu atau tabir yang terbuat dari emas yang sangat mewah, sangat indah Bunda. Ketika tabir itu dibuka, para malaikat secara serempak bertakbir menyambut beliau dengan rasul yang sangat mulia dan serupan, Allahu Akbar, Allahu
memandangnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam kepada Allah yang salam sejahtera, barokah dan rahmat Allah tetap dilimpahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan hanya untukmu wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita laksanakan di dalam sholat atau tasyahud akhir yang berbunyi tadi At-tahiyatul mubarakatus shalawatu wa thayyibatu lillah. Assalamualaikum Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, untuk itu teman-teman, setelah kita ikuti perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa kita petik dari hikmah Isra Mi'raj tadi? Yang bisa kita petik adalah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah sholat 5 waktu. Yang tadinya Bunda tidak hanya 5 waktu, Bunda, banyak sekali. Iya, yaitu 50 teman-teman. Banyak kan, sangat luar biasa. Jadi kita tidak mampu ya Bunda kalau seandainya kita disuruh atau diperintahkan sholat menjaga 50 kali. Ya, kita tidak mampu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan permohonan Bunda keringanan ya Bunda ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sholat yang 50 kali tadi menjadi 5 kali. Ya, diringankan ya teman-teman, 50 jadi 5 kali saja. Untuk itu, kita semua sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus melaksanakan sholat tersebut karena sholat tersebut wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kita mendapat dosa. Bunda, untuk itu teman-teman harus ya teman-teman melaksanakan sholat 5 waktu. Jika teman-teman belum bisa, teman-teman bisa minta bimbingan dari ayah bunda di rumah, ya teman ya. Sama guru-guru di sekolah Ya, Bunda. ya benar. Ya, karena kita setiap hari juga diajarkan Bunda di sekolah, diajarkan tata caranya untuk sholat. Oke. Ya. Baiklah teman-teman dan anak-anakku semuanya, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini tidak akan tutup dengan bernyanyi loh. Mau anak-anak ikut bernyanyi? Mau pastinya ya. Iya, Ya. baiklah kita dengarkan bersama-sama ya. Kita mau nyanyi. Silakan. Ketika Nabi sedang berduka meninggalnya paman dan istrinya, datanglah sebuah peristiwa. Isra Mi'raj itu namanya, perjalanannya di malam hari oleh Jibril dan juga Nabi. Hewan buruk yang dikendarai ke Masjidil Haram Al-Aqsa hingga ke Arsy. 7 langit pun telah dilewati, berjumpa syuhada dan juga Nabi, hingga berjumpa Allahu Rabbi, sang pemilik berkuasa di bumi ini. Salat 5 waktu telah diperintahkan menjadi sebuah kewajiban untuk orang-orang Islam yang beriman, agar terhindar dari siksaan, agar terhindar dari siksaan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu, karena itu adalah perintah dari Allah yang diwajibkan untuk umat Islam di seluruh dunia.
Oke, apa saja Bunda Yani sholat 5 waktu Bunda Yani? Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Dadah. sekian dari bunda-bunda semuanya ya. Sampai berjumpa lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.